وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الصفة الرابعة الواجبة له تعالى المخالفة للحوادث. Adapun sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu mukhalafatul hawadisi, berbeda atau bersalah-salahan bagi hawadis. Makna hawadis di sini adalah al-makhluqati, yaitu makhluk. Jadi sifat yang keempat yang wajib bagi Allah yaitu bersalah-salahan atau berbeda Allah itu bagi makhluk. Maknanya la yumathiluhu syai'un minal makhluqati. Tidak ada sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang menyerupai akan Allah. La fi zatihi, baik itu tidak serupa pada zat Allah, wala fi sifatihi, dan pada sifatnya Allah, wala fi af'alihi, dan pada perbuatan Allah atau af'alnya Allah. Maknanya anna zatallahi azza wa jalla, sesungguhnya zat Allah azza wa jalla, laisat jirman, tidak adalah zat Allah itu jirim. Jirim itu maknanya jisim, tubuh, berbentuk atau badan. Tidaklah zat Allah itu ada badannya atau ada tubuhnya. Kazatil makhluqati, seperti zatnya makhluk. Kalau zatnya makhluk itu ada badannya, ada tubuhnya. Sedangkan zatnya Allah tidak sedikit pun serupa akan demikian itu. Wasifatahu, dan sesungguhnya sifatnya Allah Ta'ala, laisat, tidak ada sifat Allah itu kasifatil makhluqati, seperti sifatnya makhluk, yaitu hadisatan, baharu. Hadis itu maknanya ada setelah tiada. Makhsusatan, tidaklah sifatnya Allah itu seperti sifatnya makhluk yang hadis, yang maksusatan. Maksus itu maknanya maksuratan, terbatas atau tertentu. Sepertinya halnya makhluk. Makhluk itu melihat, tapi melihatnya makhluk itu terbatas dengan bola biji mata. Apabila biji matanya sudah hilang, maka hilanglah penglihatan makhluk. Atau juga sifat makhluk itu mendengar, dan mendengarnya itu terbatas dengan telinga, tertentu dengan telinga. Apabila telinganya rusak atau yang namanya pendengaran telinga itu terbatas, maka sifatnya Allah berbeda dari semua itu. Kemudian wa af'alahu, dan adapun af'alnya Allah, perbuatannya Allah, laisat, tidak ada perbuatan itu ka af'alil makhluqati, seperti perbuatan makhluk. Di sini kami tegaskan lagi, makhluk itu adalah sesuatu yang ada permulaannya atau sesuatu yang ada awalnya. Yang mana perbuatan makhluk itu muktasibatan, yaitu terjadi disebabkan ada yang membantunya. Contoh, kita
melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan itu dibantu oleh tubuh kita. Atau apapun yang kita lakukan itu ada yang mengizinkannya, ada yang membantunya. Baik itu membantu dari segi tubuh juga bisa, atau Allah jugalah yang mengizinkan apa yang kita lakukan itu terjadi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya Allah tidak ada yang membantu sedikit pun, baik itu sebentuk tangannya atau kakinya, dan Allah berbeda dari semua itu. Maka dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, tidaklah Allah itu serupa oleh sesuatu apapun. Ai maknanya, laisa misla zatihi wa sifatihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai akan zat Allah wa sifatihi, dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah, untuk menyelamatkan pemahaman kita tentang bahwasanya Allah itu berbeda daripada makhluk, maksudnya adalah kita fahami dulu sifatnya makhluk, yang mana makhluk ini kita buat seperti manusia misalnya. Di antara makhluk yang banyak, kita ambil satu contoh yaitu manusia. Manusia melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, kemudian berjalan dengan kaki. Dan kita fahami sifat diri kita. Kita fahami sifat-sifat kita makhluk. Maka setelah kita memahami yang namanya sifat makhluk, maka Allah tidak seperti itu. Tidak seperti yang kita bayangkan pada makhluk. Apa yang kita lihat pada makhluk, maka Allah suci daripada semua itu. Allah berbeda daripada semua itu. Jadi jangan kita mengatakan berbeda di sini, maknanya adalah yaitu kita punya tangan, yaitu dua. Namun kita juga mengatakan Allah itu juga punya tangan, cuman tangan Allah dengan tangan kita berbeda. Itu tidak benar. Sama saja itu kita menyerupakan Allah juga punya tangan. Kenapa? Kalau kita mengatakan tangan kita berbeda dengan tangan Allah dari segi bentuknya, berarti kesimpulannya Allah juga punya tangan walaupun berbeda bentuknya. Berarti kita termasuk orang yang menyerupai. Maka yang benar itu adalah pahami tangan kita, maka Allah berbeda dari semua itu. Apa bedanya kita mengatakan kita punya kaki, kemudian sapi juga punya kaki. Walaupun kaki sapi dengan kaki kita berbeda, tapi pada dasarnya sama-sama punya kaki. Berarti juga serupa. Serupa dalam arti kata serupa, sama-sama punya kaki walaupun bentuknya berbeda. Berarti itu juga menyerupai namanya. Maka paham yang kita ambil dari sini adalah kita fahami sifat makhluk, maka Allah tidak ada seperti itu. Kemudian waddalilu ala wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi. Adapun dalil atas wajibnya berbeda Allah Ta'ala bagi hawadis. Hadis di sini maknanya makhluk. Makhluk artinya yang ada permulaannya atau yang ada asalnya. Itu yang disebutkan makhluk. Annahu, bahwasanya lau masala syai'an minha, jikalau Allah itu serupa akan sesuatu minha daripada makhluk, baik itu serupa fi zati pada zat Allah, wasifati dan sifatnya Allah, wal af'ali dan af'alnya Allah, lakana hadisan, niscaya Allah itu juga hadis, atau niscaya Allah itu juga baharu, mislaha seumpama seperti hawadis, yaitu baharu. Kenapa? Lianna majaza ala ahadi mislaini, sesungguhnya sesuatu yang boleh sesuatu itu atas salah satu dua misal, jaza maka boleh juga
terjadi sesuatu itu al-akhari atas yang lain. Maksudnya adalah sesuatu yang baharu, maka yang bisa menempel ke sesuatu yang baharu juga sesuatu yang baharu. Maka yang menempel itu juga baharu atau juga ada awalnya. Kita bangun rumah, maka setelah rumah dinding itu kita bangun, karena rumah itu baharu atau ada awalnya atau disebut makhluk, maka setelah rumah itu jadi, dinding itu jadi, kita cat. Maka cat itu menempellah kepada dinding. Nah, dinding ini baharu atau makhluk, niscaya cat itu juga makhluk. Kenapa? Sesuatu yang bisa menempel kepada makhluk, maka sesuatu itu juga makhluk. Maka sama kita mengatakan, seandainya Allah itu menyerupai sesuatu dari perkara yang baharu atau dari makhluk, maka niscaya karena makhluk itu baharu atau ada awalnya, maka Allah juga ada awalnya. Kalau kita menyerupai Allah kepada makhluk, maka di sini wa yalzamu daur, maka terjadilah daur awit tasalsul atau tasalsul. Yang mana daur atau tasalsul sudah kita jelaskan di bab sebelumnya. Wakilahuma, maka tiap-tiap daur atau tasalsul itu muhalun, mustahil terjadi. Li'annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad wajaba lahul kidamu, sungguh telah wajib baginya Allah itu kidam. Kidam maknanya yaitu tidak ada permulaannya. Wa iza wajaba lahul kidamu, dan apabila telah wajib bagi Allah Ta'ala itu kidam, kidam artinya tidak ada awalnya, intafa'anul hudusu, maka ternafi daripada Allah itu hudus. Hudus itu maknanya yang ada permulaannya. Kalau sudah mengatakan Allah itu tidak ada awalnya, berarti otomatis hilang atau ternafi bahwasanya Allah itu ada awalnya. Karena kalau kita mengatakan Allah itu bersifat kidam, kidam tidak ada awalnya, maka niscaya atau maka otomatis Allah itu bukan lagi baharu. Wa izan tafa anhul hudusu, apabila ternapi daripada Allah Ta'ala itu hudus, hadis maknanya ada awalnya, hasolal matlubu, maka dapatlah kesimpulan yang dicari atau yang dituntut, yaitu wahuwa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, yaitu dianya Allah berbeda dari hawadis, yaitu makhluk. Apabila sudah ternafi Allah itu bukan baharu, maka dapat suatu kesimpulan berarti Allah itu berbeda daripada baharu. Karena kalau kita mengatakan Allah itu ada awalnya, maka sama kita mengatakan Allah itu dengan makhluk, karena makhluk juga ada awalnya. Berarti sama. Nah, dikarenakan Allah itu tidak sama dengan makhluk, maka Allah tidak ada awalnya, sedangkan makhluk ada awalnya. Maka itulah kesimpulannya, yaitu Allah itu bukan makhluk. Wa idza sabata lahul mukhalafatu lil hawadisi, dan apabila telah sabit, telah tetap bagi Allah Ta'ala itu berbeda atau bersalah-salahan bagi makhluk, istahala alaihi, maka mustahil bagi Allah Ta'ala itu mumasalatu, serupa laha bagi makhluk, berlawanan atau kebalikan daripada berbeda dari yang baharu atau berbeda dari makhluk. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah itu berbeda dari makhluk, maka mustahil Allah itu serupa. Ya, kalau sudah kita mengatakan Allah itu berbeda daripada makhluk, maka niscaya mustahil dia serupa.
Yang mana serupa itu lawannya adalah berbeda. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.